Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, kembali malam ini kita membuat firman Tuhan, belajar bersama pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dimana firman ini kita buat di channel TV Jurnal Polisi Online, tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan kita bersama, belajar bersama kepada Tuhan, supaya kita memahami bagaimana datang kepada Tuhan punya cara yang terbaik, dan harus juga kita sanggup belajar demi belajar berdoa kepada Tuhan, melakukan hal praktek kita pribadi datang menyembah Tuhan. Kalau kita melihat dari segi situasi menjelang hari terakhir ini, banyaknya sekarang masalah demi masalah yang terjadi di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Firman ini pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, yang seiman sekasih sepadan dengan saya. Dimana firman ini kita buat di video ini, tolong saudara-saudariku di like, di sharekan kepada seluruh umat Kristiani yang seiman sekasih sepadan bersama kita, supaya kita belajar dalam kebenaran Tuhan bagaimana memahami yang sebenarnya. Domba Allah, jemaat Tuhan dimanapun berada, selalu kita buat khotbah firman Tuhan, kita share ke seluruh Facebook yang berteman dengan saya, maupun ke WA saudara-saudariku. Mari kita belajar bersama dalam firman kebenaran Tuhan. Pada khususnya saudara-saudariku, bagi kita hamba Tuhan dan pelayan Tuhan dimanapun berada, marilah saudara-saudariku semakin tekun kita, semakin kuat kita berdoa kepada Tuhan, supaya di antara kita yang mengenal kebenaran Tuhan dan mengerti firman kebenaran Allah dalam penjabaran Tuhan, supaya kita di antara kita tidak terjadi debat. Hindari perdebatan itu. Mari kita hindari perdebatan itu. Menjabarkan firman kebenaran Allah yang sudah Tuhan perintahkan, atau memberitakan Injil kemana-mana, jangan menjadi sebuah perdebatan di antara kita yang mengerti firman kebenaran Allah. Mari kita saling memahami, belajar bersama. Mari kita saling berdoa. Mari kita percayakan kuasa Roh Kudus mengajari dan mendewasakan kita melalui kuasa hikmat karunia daripada Tuhan yang mengajari kita. Mari kita belajar bersama, hindari dari kepintaran kita dan kepandaian kita, dan pasrahkanlah kepada Tuhan dengan naungan doa kita di saat kita memberitakan Injil dalam kebenaran daripada Allah. Mari etikat kita benar-benar kedewasaan, mari kita keterbukaan, mari kita kerelaan, mari kita hindari kepentingan pribadi, mari kita hindari ada unsur-unsur tertentu dalam kehidupan kita pribadi. Mari kita pakai jiwa dan pemikiran kita benar-benar dengan naungan Roh Kudus dalam kebersamaan, supaya Tuhan dapat menyelamatkan kita semua, jemaatnya, dombanya, pelayan hamba Tuhan, di kelak pengadilan yang terakhir, supaya kita menjadi duduk di samping daripada Tuhan kerajaan Allah, yaitu surgawi, bukan menjadi kita penghuni neraka.
Oleh sebab itu saudara-saudariku, pada malam ini mari kita hindari debat, mari kita hindari argumen, sebab kita satu Injil. Mari kita belajar berdoa kepada Tuhan supaya kita dihikmati. Sebab firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan, saudara-saudaraku. Firman Tuhan ini kan bukan nubuat manusia, nubuat Allah. Tapi dinubuatkan kepada umat-umat yang percaya kepadanya. Dia memberikan kuasa kepada kita dengan kuasa undang Roh Kudus, sehingga kita dihikmati dalam naungan doa kita. Jadi firman Tuhan, saudaraku, jangan ditafsirkan. Dikarenakan banyak penafsiran, kemungkinan bisa jadi perdebatan. Itu firman Tuhan berkata kok. Berdoalah, tunduklah, bersujudlah kepada Tuhan, supaya Tuhan nikmati kita, diberikan roh pengertian, hikmat karunia daripada Allah, sehingga para domba Allah, jemaat Tuhan, mendengar firman kebenaran yang kita jabarkan. Mereka pun menerima hikmat daripada Tuhan, jadi layak di hadapan daripada Allah. Mari kita hindari itu, saudara-saudariku. Antara saudara-saudariku dengan saya, mari kita belajar bersama. Kalau ada pun kelalaian, kekurangan, kesalahan di antara kita, mari kita saling mendoakanlah. Janganlah saling menghakimi. Gak ada hak kita menghakimi. Tuhan yang kok yang menghakimi. Apapun kita perbuat, Tuhan yang tahu semuanya. Jangan mau kita terhipnotis oleh kuasa kegelapan, tipu rayuan iblis, tipu dosa. Bahwa kuasa kegelapan itu selalu menyelimuti jiwa pemikiran kita, supaya kita terpisah dari kebenaran Tuhan. Yang kita hadapi menjelang hari terakhir ini, saudara-saudariku, biar lebih jelas kita memahami pekerjaan-pekerjaan iblis. Kuasa iblis ingin manipulasi pemikiran orang. Kuasa-kuasa roh penghalang di udara ingin mengacau balaukan. Apalagi kita semua sudah mulai memahami, belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Sekalipun kita sudah mengerti firman kebenaran Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita ingat semua yang tertulis begini-begini, begini. Mungkin sudah ada yang tahu itu. Kalau kita tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, sangat susah menjabarkannya. Sulit menjabarkannya. Firman Tuhan ini nubuat. Firman Tuhan ini keajaiban. Apalagi menjelang hari-hari terakhir ini. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus yang seiman, sekasih, sepadan, para sidang jemaat domba-domba Allah, barang siapa yang menonton video ini akan saya bagikan. Semoga Tuhan menghikmati kita semua, supaya mampu kita berjalan di jalan kebenaran Allah. Karena kita hadapi di Allah kuasa kegelapan. Yang kita hadapi kuasa iblis. Iblis segala hal bisa memakai manusia yang diselimuti dengan roh kejahatan dari kegelapan, supaya jauh dari kebenaran Tuhan. Itu, saudara-saudariku, iblis itu cerdik. Maka tetap tekunlah kita kepada Tuhan, belajar menguatkan iman,
Firman Tuhan kan mengatakan bagi kita adanya kuasa Roh Kudus-Nya yang sudah Tuhan uraikan bagi jiwa dan tubuh dan pemikiran kita, yang menguatkan kita. Janji Tuhan kan tubuh manusia bukan hanya manusia yang memiliki, melainkan bait daripada Allah. Maka Tuhan curahkan Roh Kudus kepada kita, umat-umatnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Begitu juga sidang jemaat domba Allah. Mari saudara-saudaraku belajar di rumah pribadi, lepas pribadi. Berdoa saudaraku kepada Tuhan. Tulus meminta. Pasti Tuhan ajari. Atau orang tidak mengerti jadi mengerti. Bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Apalagi menjelang hari-hari terakhir ini, firman Tuhan mengingatkan kita loh, supaya itu jangan sampai terjadi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena sudah Tuhan tahu. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga. Berikutnya apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Ini Tuhan mengingatkan kita loh. Terutama tujuan daripada firman Tuhan ini bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan sudah mengerti akan kebenaran Tuhan, maupun hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, domba Tuhan. Ini Tuhan mengingatkan kita supaya jangan sampai terjadi. Supaya kuat iman kita semakin tekun berdoa kepada Tuhan. Maka jangan sampai terjadi di antara kita ada perdebatan firman Allah, argumentasi. Bukan itu Tuhan inginkan. Bersatu padulah kamu. Sehatilah, sepadanlah. Belajarlah dalam firman kebenaranku yang sebenarnya, berdoalah. Percayalah kuasa Roh Kudus yang menyertaimu. Itu saudara-saudaraku. Berhati-hati kita semua menjelang hari-hari terakhir ini. 2 Timotius 2 pasal ketiga, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang. Ini, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang. Apa ini yang datang, saudara-saudariku? Masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemikna. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Kenapa firman Tuhan ini saudara-saudariku mengingatkan kita? Betapa baiknya, puji Tuhan kepada Yesus Kristus. Sebelum ini terjadi, Tuhan sudah mengingatkan kita melalui perkataannya yang disampaikan oleh para murid-muridnya, rasul, nabi. Kenapa Tuhan Allah mengingatkan ini? Supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak terpisah dari kebenaran Tuhan. Sehingga kematian kita bukan karena dosa. Kematian kita oleh karena kebenaran daripada Allah. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus sudah tahu kekuatan kuasa kegelapan, roh penghalang di udara yang menghalangi naungi doa kita. Dunia ini yang penuh beradik kuasa adalah kuasa kegelapan. Pekerjaan mereka memisahkan manusia dari jalan kebenaran Tuhan.
Maka Tuhan mengatakan berdoalah, percayalah. Kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam jiwa pemikiranmu. Kalau memang engkau percaya, maka kita percaya supaya tidak terjadi dalam hal ini. Manusia sekarang menyombongkan diri, menjadi hamba uang. Ini yang berbahaya. Bagi kita pelayan Tuhan, teguran ini besar. Tujuan daripada ranah firman ini supaya kita tidak terjadi menjadi hamba uang dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Supaya kita mementingkan kepentingan bersama jemaat Tuhan domba daripada Allah. Mari kita belajar saudara-saudaraku menghindari itu. Supaya kita tidak jatuh dalam kekelaman terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Sehingga kematian kita atas panggilan Tuhan tidak membawa maut dosa. Tujuan daripada ranah kuasa kegelapan itu yang ingin membawa dalam kehidupan kita kematian oleh karena dosa. Karena pada waktu hidup kita lah ada kesempatan datang kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita saudara-saudaraku, berhati-hati. Manusia akan menyombongkan diri. Kenapa firman Tuhan mengingatkan itu? Supaya kita benar-benar anak-anak daripada Allah, hamba pelayan daripada Tuhan, benar-benar menjalankan dalam kebenaran ini. Belajar demi belajar, walaupun begitu sulit. Namun Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menolong kita dengan kasih karunia daripada Allah oleh keajaibannya yang menyelimuti jiwa pemikiran kita dengan naungan Roh Kudus, sehingga kuasa kegelapan tidak sanggup manipulasi pemikiran kita. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara-saudaraku malam ini. Mari kita hindari debat tentang masalah firman Tuhan. Mari kita hindari argumen. Di dalam kebenaran firman Tuhan, menjabarkan firman Tuhan, seseorang pun tidak ada yang pintar. Tetap belajar dalam firman kebenaran Allah. Maka Tuhan mengingatkan, percayalah, berdoalah. Aku akan mengajarimu dengan kuasa roh pengertian hikmat pengajaran daripada Allah, dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Ada tertulis saudaraku. Maka saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, di sini dikatakan tadi, ini sangat menjadikan bagi kita semua, supaya kita berhati-hati. Lihat apa yang terjadi menjelang akhir zaman ini. Lihat, sudah terjadi, mulai. Dikatakan di sini saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita sedikit lagi kita tambahi dalam firman ini. Pasal 3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemikna. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini tidak memperdulikan orang tua, ini banyak pengertiannya kalau kita mengerti hikmat Tuhan. Bukan hanya anak kita tidak memperdulikan sebagai kita orang tua. Itu memang bisa. Tetapi kita pun orang tua bisa juga tidak memperdulikan orang tua. Sebab orang tua kita ialah siapa? Tuhan Allah Yesus Kristus. Maka dikatakan Bapa di dalam surga. Boleh saja anak kita tidak memperdulikan orang tua.
Bisa juga, tapi kita pun bisa juga tidak memperdulikan orang tua. Sebab Bapa kita adalah Yesus Kristus, Bapa yang di sorga. Makanya kadang-kadang mau kita jatuh dari kebenaran Tuhan supaya kita memahami hikmat karunia daripada Allah. Supaya lebih jelas kita memahami dengan naungan kuasa Roh Kudus. Maka dikatakan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemina, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi kalau kita sudah jatuh daripada kebenaran Tuhan, jatuh kita daripada Bapa Surgawi, jatuh kegelapan, tentu lari ke duniawi. Tentu kita tidak memperdulikan Yesus Kristus lagi. Apalagi sudah pernah mengenal kebenaran Tuhan, jatuh lagi dalam kekelaman, tentu kita lupa daripada Bapa Surgawi. Karena manusia adalah ciptakan Tuhan yang dikatakan Bapa Surgawi. Supaya memahami saudara-saudariku dalam firman Tuhan. Maka dalam firman Tuhan, mari kita hindari debat di antara sesama mengerti kebenaran Allah. Hindari argumen. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan supaya Tuhan menghikmati kita semua. Itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Supaya kita lebih jelas memahami semua saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Memberontak terhadap orang tua dan tidak memperdulikan agama. Ayat 3 mengatakan, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Terjadi sebuah perdebatan manusia di antara sesama jemaat Tuhan. Terjadi merupakan kecemburuan sosial. Itu berlaku siapa sehingga kita terjadi sedemikian? Kita tidak sadar adanya kuasa kegelapan manipulasi pemikiran kita, mencerai-beraikan kita sesama umat Tuhan. Sebab pekerjaan iblis terutama adalah merusak pemikiran manusia. Biar kita sadari semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Bisa rusak pemikiran manusia, jatuh dalam kekelaman karena dosa. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan setan. Karena kita kadang-kadang lemah, tidak bertekun, menganggap diri kita paling dekat kepada Tuhan. Saya pribadi tidak berani mengatakan saya dekat kepada Tuhan. Kalau katakan berarti aku manusia sombong. Tetapi aku belajar berdoa kepada Tuhan dengan firman kebenaran Allah. Ingin belajar supaya Tuhan mendekat kepada saya. Saya ulurkan hati saya, datang kepada Tuhan, Tuhan lebih dekat kepada saya. Dengan naungan firman Tuhan, melakukan di dalam prakteknya pernyataan firman-Nya. Itu saudara-saudariku. Supaya kita memahami semua. Ayat 3 mengatakan tidak tahu mengasihi, tidak mau dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4 mengatakan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Ini yang berbahaya. Kalau ingin kita mengerti dalam kebenaran Tuhan, percayalah, berdoa tulus. Percayalah kebenaran itu, pernyataan firman itu kita lakukan pelan demi pelan. Minta kuasa hikmat daripada Allah. Dikarenakan banyak orang berlagak tahu dalam kebenaran Tuhan, sehingga debat. Yang merasakan dirinya paling dekat kepada Tuhan. Ini yang berbahaya, ini pekerjaan kuasa kegelapan yang manipulasi pemikiran manusia.
Mari belajar saudara-saudariku di dalam kebenaran Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengatakan kita percaya menyembah Tuhan dengan naungan Roh Kudus? Supaya kita memahami saudara-saudariku. Kita berbicara dengan pernyataan firman Tuhan dengan naungan roh pengertian hikmat pengajaran daripada Allah yang kita minta dalam hati kita dengan naungan doa kita. Berlebih jelas kita memahami saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Supaya kita memahami lebih jelas. Satu Timotius ayat 13 dan 14. 1 Timotius ayat 13 dengan 14. Biar kita pahami, biar lebih kita percaya melakukan praktek ini saudara-saudariku dimanapun berada. Jemaat Tuhan, domba Tuhan. Ini kita praktekkan saudaraku dimanapun berada. Apapun tantangan. Belajar, memang harus punya tantangan ikut kebenaran Tuhan. Tidak bisa mulus. Kalau manusia tidak mau mengikuti tantangan, janganlah ikut Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13 mengatakan, peganglah segala sesuatu. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14 mengatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ini pesan Tuhan saudara-saudaraku. Makanya kita belajar menyembah Tuhan, berdoa, percayakan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang sanggup menghadapi kuasa kegelapan, manipulasi setan, iblis setan yang manipulasi pemikiran kita. Kuasa Roh Kuduslah yang sanggup melawan dengan naungan doa kita. Banyaknya cerai-berai di antara jemaat Tuhan domba Allah karena keyakinan kita kadang bahwa kuasa Roh Kudus itu tidak berfungsi. Ternyata firman Tuhan mengatakan dengan naungan Roh Kuduslah kita datang kepada Tuhan supaya kita sanggup menghadapi kuasa kegelapan. Sehingga Tuhan mendengar segala jawaban doa dan ibadah kita. Sebab kita berdoa kepada Tuhan, belajar firman kebenaran Allah, sudah kita percayakan Roh Kudus dalam jiwa pemikiran kita. Yang dikatakan hikmat karunia pengertian pengajaran tidak kepentingan atau kepintaran kita sendiri. Sehingga kita tidak merasa pandai. Di dalam Tuhan jangan coba-coba merasa pandai. Karena ada Roh Kudus yang Tuhan uraikan bagi jiwa pemikiran kita. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, bagi kita semua umat Kristiani, mari kita belajar firman kebenaran Allah. Mari belajar kepada Tuhan dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Mari kita hindari debat firman Tuhan, mari kita hindari argumen. Tuhan bukan Tuhan suruh kita argumen dengan debat firman Tuhan. Tuhan suruh kita memahami. Belajar dengan naungan doa, dengan tuntunan Roh Kudus, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan. Sehingga kita menerima kuasa keajaiban mujizat yang nyata daripada Allah, kekuatan kita yang layak di hadapan daripada Allah. Tuhan memberikan kuasa kepada orang yang percaya di hadapannya. Dan apapun dia minta, kalau sudah Tuhan kuasai seseorang percaya kepada Yesus Kristus, pasti dia bisa berjalan mempraktekkan itu keajaiban Tuhan. Salah satu contoh orang bisa meminta kepada Tuhan berdoa penyembuhan orang yang sakit, yang lumpuh. Kan itu yang kita kejar kepada Tuhan dengan iman dalam keselamatan. Jadi jangan kita debat karena si A dapat kuasa daripada Allah. Sanggup menyembuhkan dalam naungan doanya kepada Tuhan meminta. Dia sembuh. Bukan dia yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan.
Karena dia diberikan kuasa. Sehingga dia mempraktekkan perilaku dari kebenaran Tuhan kepada dia. Maka kita yang mengenal kebenaran firman Tuhan, ibadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dalam kehidupan pribadi, mari kita melakukan di dalam prakteknya kepada Tuhan. Jangan hanya kata-katanya. Berdoa di rumah, mengucap syukur segala lawatannya. Belajar firman Tuhan, ajari aku Tuhan, ajari aku Bapak, aku nggak mengerti nih. Hikmati aku. Biarlah Roh Kudus-Mu. Itu saudara-saudariku dalam Nabi Yesus Kristus. Inilah keterangan firman Tuhan yang kita percayakan dengan naungan kuasa Roh Kudus. Sebagaimana Nabi, Rasul, murid, kan Tuhan nikmati mereka. Dia utus Roh Kudus mengajari mereka sehingga berani mereka memberitakan Injil. Sehingga orang mendengar firman itu kita sampaikan layak di hadapan mereka. Apalagi di hadapan kita seluruh Kristen dimanapun berada. Ini saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Pribadi aku mengatakan selalu saya buat channel khotbah firman Tuhan yang sudah bergabung di dalam pelayanan. Saya tidak pernah menerima imbalan apapun dari segi manusia di channel ini, melainkan saya berkorban kepada Tuhan. Tujuan saya supaya kita dapat diselamatkan Tuhan semua. Saya bukan punya profesi di dalam firman ini, dalam pendidikan saya. Tapi Tuhan menghikmati. Ini menjadi ada kebersamaan kepada kita semua melalui channel ini yang aku share kepada seluruh umat Kristen yang berteman kepada saya. Supaya kita belajar bersama bagaimana cara dan punya cara yang baik datang melakukan di dalam prakteknya di dalam kebenaran Tuhan. Maupun hamba Tuhan, pelayan Tuhan, domba Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita belajar semua. Menjabarkan firman Tuhan tidak ada tamat-tamatnya. Karena firman Tuhan adalah hikmat. Maka percayakan hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Allah dengan kuasa naungan tuntunan Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Sehingga tidak ada terjadi perdebatan. Sebab hikmat adalah berbeda-beda Tuhan berikan. Sehingga sama-sama memahami. Saya pribadi saudara-saudariku yang mau dikatakan orang pun saya seperti orang gila, terserah. Setiap orang belajar dalam kebenaran Tuhan, mengikuti kebenaran Yesus Kristus harus siap menderita, siap dihina, siap dicemoohi. Bahkan dikatakan orang gila. Sebagaimana dulu Yesus Kristus dalam dunia ini. Kalau mau ingin kita kebenaran Tuhan, belajar keselamatan di kelak kemudian mampu menderita, jangan malu. Jangan kita coba diri kita merasa pintar dan pandai menjabarkan firman Tuhan. Tapi kita percaya ada naungan Roh Kudus, berdoa Tuhan menghikmati kita. Pro pengertian pengajaran daripada Allah, memang itu pesannya. Firman Tuhan berkatakan, janganlah hendak kau buat dari kepintaranmu dan kepandaianmu dan menganggap dirimu paling pandai. Melainkan berdoalah kepada aku, percayalah, mintalah kuasa hikmat pengertian pengajaran dari aku, kata Tuhan. Dengan naungan kuasa Roh Kudus mendewasakan dan mengajari kamu. Supaya kamu menerima layak ada kuasa yang kuberikan, yang seturutku kehendakku rencanaku, kata Tuhan. Hikmat itu berbeda-beda Tuhan berikan. Mujizat itu berbeda-beda Tuhan berikan. Ada mujizat keajaiban menjabarkan firman Tuhan layak didengar orang.
Ada mujizat keajaiban di saat orang yang sudah Tuhan kuasai menyembuhkan berbagai penyakit di saat dia berdoa kepada Bapa kita yang dalam surga. Itu saudara-saudariku. Saudaraku di dalam Nabi Yesus Kristus. Udah jelas kita pahami firman ini. Di mana pada malam inilah saya sampaikan. Saya banyak melihat di YouTube, di channel debat masalah firman Tuhan. Jangan debat saudaraku, berdoa kita bersama. Hati-hati loh. Kuasa iblis pun ya ingin menyelimuti, manipulasi pemikiran kita, ingin menghancurkan dari kebenaran Tuhan. Tapi seperti dilihat orang seperti yang benar. Di saat Tuhan memilih orang-orangnya yang percaya kepada Dia benar, ingin memberikan kuasa begitu cepatnya, kuasa kegelapan, ingin memberikan kuasa mereka sehingga pemikiran bisa terjaring rusak. Kalau nggak kuat iman kita, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, saya buat ini firman di channel ini tidak ada kepentingan pribadi. Malah kepentingan kita bersama, mari belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Mari rendah hati kepada Tuhan. Jauhi berlagak tahu. Menyerahlah kepada Tuhan, supaya Tuhan mengajari kita dengan naungan kuasa Roh Kudus. Kita ingat bersama, di saat kita berdoa, undang Roh Kudus dalam hati dan jiwa pemikiranmu berdoa kepada Tuhan. Itu ingat saudara. Di saat kita memuji Tuhan, ingat Roh Kudus. Di dalam kehidupan sehari-hari, ingat Roh Kudus. Apa tanda-tanda Roh Kudus yang melekat dalam jiwa dan tubuh kita dan pemikiran kita? Kenapa kita kadang-kadang mau berjalan, mau bekerja? Kita mau bekerja atau mau kemana nyanyi? Roh kita bernyanyi. Kan mau kadang nyanyi kita. Ku sembah Kau, kenapa kita tiba-tiba mau menyanyikan itu? Itulah tanda-tanda Roh Kudus yang melekat di dalam pemikiran kita. Kadang kita mau nyanyi lagu-lagu puji-pujian menyembah Tuhan. Kadang-kadang tiba-tiba nyanyi kita salibnya. Kenapa itu ada? Itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang melekat di pemikiran kita. Tuhan jagai kita, Tuhan selimuti kita. Maka percaya kita menyembah Tuhan dengan naungan Roh Kudus, yaitu roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah oleh kasih karunia daripada Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku seiman sekasih sepadan pada khususnya umat Kristiani dimanapun berada dan percaya kepada Yesus Kristus. Inilah malam ini kita buat. Konteks ini adalah konteks firman Tuhan. Melakukan kepentingan kita bersama semua supaya Tuhan naungi kita semua, supaya Tuhan hikmati kita. Sebab firman Tuhan sudah mengingatkan menjelang hari terakhir. Apa yang sudah kita baca dalam firman Tuhan tadi. Tujuan daripada firman Tuhan supaya tidak terjadi dalam diri kita begitu lagi. Sekarang firman Tuhan kita sampaikan langsung pada jemaahnya domba Allah. Dan semua yang mendengar dan juga yang menyampaikan. Terima kasih saudaraku dalam Nabi Yesus Kristus. Mari kita belajar bersama firman kebenaran Allah. Tolong di-share-kan ini, di-like. Saya tidak meminta kepentingan pribadi dalam diri saya. Saya tidak pernah membilang konten ini di-subscribe, tidak. Melainkan share kepada sesama umat Kristiani yang belajar supaya menonton video ini. Supaya dihikmati. Jadi saya tidak ada kepentingan pribadi. Kalau ada hati saudara subscribe silakan. Kalau nggak ada, ya puji Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengar ini, dihikmatilah kita semua, diampuni dah segala kekurangan kita,
Sebab manusia tidak ada sempurna satupun, tidak luput segala dosa. Kalau ada orang mengatakan tidak berdosa, itu orang munafik itu. Tanggung jawab aku bilang itu. Terima kasih saudaraku dimanapun berada. Mari belajar merendah hati kepada Tuhan. Mari belajar firman kebenaran Allah dengan naungan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa supaya Tuhan nikmati dalam pengajarannya. Kuasa Allah yang beradik kuasa bentuk apapun dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dihikmatilah kita semua. Diberkatilah kita semua. Barang siapa yang mengalami pencobaan, pergumulan, pengujian berbagai penyakit, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Jangan hanya mengharapkan didoakan orang, kita sendiri pun bisa berdoa, tetapi ada baiknya kita doa bersama sehingga Tuhan semakin senang, sehingga Tuhan mencurahkan keajaiban mujizatnya dalam penyembuhan oleh keajaibannya. Terima kasih saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Bapak yang baik dalam nama Yesus Kristus, terima kasih bagi Tuhan. Malam ini kami belajar Bapak firman kebenaran daripada Allah. Karena kami percaya belajar dalam firman-Mu dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Roh hikmat pengertian pengajaran daripada Engkau, oleh ilahi daripada Allah keajaiban mujizat yang kami percayakan. Engkaulah Allah yang Maha Agung dan yang Maha Kudus yang kami sembah. Dan begitu juga Bapa, kami telah belajar semuanya, berkati kami, kuatkan kami. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan yang begitu berat yang kami hadapi. Tolong kami Bapa, tuntun kami, ingatkan kami. Ampuni berbagai kekurangan kelalaian kami yang tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Kami sadar Bapa, manusia tidak sempurna di hadapan-Mu, melainkan Engkau yang sempurna dan yang kudus. Kiranya Engkau menyempurnakan dan menguduskan kami atas naungan permohonan doa dan ibadah kami. Genggamlah kami semua dan seliputi. Hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami belajar hikmat-Mu, dan belajar kami semua dan hikmat yang mendengar video ini. Bahkan negara ini Tuhan, pulihkan Bapa dengan naungan tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah tempat penyandaran kami. Haleluya, haleluya Kudus. Kami telah belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku menyembah-Mu, ku buka hati untuk naungan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Malam ini ku menyembah-Mu. Malam ini ku menyembah-Mu. Aku tahu Bapa, renungan tadi Engkau ingatkan aku. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.